Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua, Hairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan isu yang sedang hangat diperbincangkan di media sosial Twitter atau X terkait dengan private jet. Ini masih soal private jet, teman-teman ya. Dan ternyata private jet ini makin meluas nih isu-isunya nih. Kalau kemarin hanya menyasar Kaesang, Pak Mahfud dan Ibu Mega, Ibu Puan. Nah, sekarang nama Anies Baswedan mulai terseret juga. Ini berkat penjelasan Roy Suryo juga di Inews TV kemarin, teman-teman, yang menjelaskan terkait model pesawat, jenis pesawat, kode pesawat. Nah, di Twitter ada orang yang mendapatkan gambar ternyata Anies Baswedan itu pernah menggunakan private jet yang disebutkan oleh Roy Suryo yang merupakan pemilik bos judi online. Itu juga digunakan oleh Anies Baswedan ketika kampanye Pilpres 2024 kemarin. Waduh, Mas Anies menggunakan private jet bos judi online di kampanye 2024. Ini dugaannya, teman-teman ya. Dan diperkuat dengan beberapa gambar, foto, dan juga kode pesawat dan lain-lain, teman-teman. Nanti kita akan lihat di Twitter seperti apa pembahasan-pembahasannya, seperti apa detail-detail pembahasannya, agar kita tidak salah persepsi, teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke sana, jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya berikut ini. Nah, teman-teman, ini akun dari Ferry Koto yang membahas terkait pesawat yang atau private jet yang digunakan Mas Anies Baswedan ketika kampanye, teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, kita dengarkan dulu apa kata Roy Suryo ya. Kode penerbangannya atau kode lambungnya itu VP Charlie London itu terdaftar di Cayman Island, tapi itu milik pengusaha Medan di ASEAN Capital Group nama perusahaannya. Nama orangnya saya tahu persis, tapi sementara kita inisial saja. Orang Indonesia RA ya. RA ini punya usaha yang kemarin salah satunya sudah tertangkap karena konsorsium 303. Dah. Oke. Nah, jadi konsorsium 303 itu dikenal sebagai konsorsium judi online. Datanya valid juga nih? Kalau nggak valid saya nggak berani bicara di TV nasional. Kalau nggak valid saya nggak berani bicara di TV nasional. Tadi kode pesawatnya apa, teman-teman? VPCLL. Kan anak abah percaya dengan pernyataan Roy Suryo bahwa pesawat dengan register VPCLL adalah milik bos judi online. Sampai videonya di-share kemana-mana. Saya ulang, share dan saya tunjukkan bahwa Anies difasilitasi dengan pesawat tersebut saat kampanye Pilpres 2024. Kenapa malah ngamuknya ke saya ya? Waduh. Nah, ini pesawatnya, teman-teman, yang disebutkan oleh Roy Suryo tadi yang katanya milik bos judi online. Dan ini foto Mas Anies Baswedan yang diduga itu menggunakan pesawat ini ketika kampanye Pilpres 2024. Waduh, ini apa ya? Bongkar-membongkar di Twitter nih semakin ngeri-ngeri juga, teman-teman ya. Banyak sekali hal-hal yang tidak terungkap yang akhirnya terungkap ke permukaan. Saya juga nggak tahu nih Bang Ferry Koto mendapatkan informasi ini dari mana, teman-teman. Imigran Yaman nih bos, senggol dong. Wah, ini foto yang lebih jelasnya, teman-teman ya. Emang wah, ngeri guys. Kalau benar Mas Anies ini naik pesawat private jet milik bos judi online ya, pertanyaannya sama kayak pertanyaan Ferry Koto tadi. Apakah kita mau punya capres kemarin itu difasilitasi sama bos judi online? Waduh, itu teman-teman. Nah, ini tweet kedua beliau ya. Apa saya buat laporan polisi aja ya? Berdasarkan pernyataan Roy Suryo bahwa pesawat dengan register VPCLL adalah milik bos judi online. Dan pengakuan banyak pihak saat kampanye Pilpres, Chief Anies Baswedan difasilitasi dengan pesawat tersebut. Gila kan jika capres difasilitasi judol. Waduh. Nah, alat buktinya cukup sekali ini untuk membuat laporan polisi. Satu, pernyataan Roy Suryo yang disiarkan secara publik. Dua, pengakuan petinggi-petinggi Nasdem bahwa saat itu Anies memang difasilitasi dengan jet pribadi. Tiga, bukti foto dan video pesawat yang dipakai Anies
dengan register VPCLL. Wah, ini wow, gimana nih teman-teman menurut kalian terkait isu ini? Ya, saya sih tidak membayangkan ya kalau memang capres kita kemarin itu difasilitasi oleh bos judi online. Ngeri juga teman-teman. Tapi ini masih pro kontra tentunya ya, masih dugaan-dugaan teman-teman. Belum menyentuh sampai ke fakta yang sebenarnya. Selamat berlibur panjang hai para pendukung capres yang difasilitasi pesawat milik bos judi online. Berdasarkan pernyataan Roy Suryo yang kalian percayai. Untung kalah ya gawat jika menang. Waduh, ini di apa namanya ya? Dibongkar habis-habisan guys. Emang di Twitter ini apa ya? Sampai ngetek tempo.co dan bocor halus guys. Wah, ini Veriko tuh berani juga. Min dan kawan-kawan bocor halus, mohon bantuan investigasi ya. Apakah betul pesawat dengan register VPCLL adalah milik bos judi online seperti tudingan Roy Suryo? Diklarifikasi juga apakah Chief menerima fasilitas dari bos judi online selama kampanye. Waduh. Saya sih sudah tidak bisa berkata-kata teman-teman dengan isu yang apa ya? Dengan isu yang berkembang terkait Mas Anies Baswedan ini di Twitter. Tapi gimana menurut kalian? Saya sih belum bisa membenarkan, belum bisa mengiyakan bahwa ini benar atau tidak. Ya karena ini kan masih mentah teman-teman, masih bahan mentah yang perlu ditindaklanjuti, yang perlu ditinjau, diperiksa lebih lanjut, diselidiki lebih lanjut mungkin oleh pihak kepolisian kalau memang Ferry Koto ini mau melaporkan teman-teman ya. Tapi ya itulah politik teman-teman. Di Indonesia ini sepertinya siapapun yang ingin maju sebagai kepala daerah ataupun maju sebagai apapun itu, kalau dia tidak punya uang, biasanya yang membiayai itu ya pengusaha-pengusaha teman-teman. Nah setelah ini ada juga isu yang ada di TikTok terkait dengan Mas Anies Baswedan yang katanya didorong sebagai capim KPK. Oke, mari kita lihat videonya, check it out. Ya, pemirsa, Gubernur DKI Anies didukung masyarakat untuk maju sebagai pimpinan KPK. Untuk pendukung Abbas, setujukah Pak Anies jadi pimpinan Jakarta KPK? periode 2017-2022, Anies Baswedan ini menanggapi isu dirinya diminta masyarakat menjadi pimpinan KPK. Ya, Anies menyebut tahapan seleksi telah berjalan dan dirinya akan terus berjuang bersama masyarakat. Setelah gagal maju di pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024, Anies Baswedan kini mendapat dukungan dari masyarakat untuk maju sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun saat ditemui di Pondok Pesantren LP3IA di Desa Narukan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Anies mengatakan akan terus berjuang bersama masyarakat saja. Sebab proses seleksi calon pimpinan KPK periode 2024-2029 telah berjalan dan Anies tidak termasuk di dalamnya. Kan sudah proses seleksi. Iya, mungkin ke depannya Pak. Nah, saya terus bersama masyarakat saja yang sekarang sudah mengikuti seleksi biar diproses sampai tuntas. Kita akan bergerak bersama masyarakat untuk berbagai masalah. Tidak ada niat sama sekali Pak, masuk ke KPK Pak. Nah, cukuplah ya. Mungkin saran Pak terakhir Pak, saran aja Pak untuk KPK ke depan Pak. Cukuplah ya kan. Ya, teruslah menjadi institusi yang terbebas dari intervensi dan fokus pada pemberantasan korupsi. Ya. Terima kasih Pak. Sebelumnya Anies Baswedan nonjok, gagal teman-teman, maju ya. di Pilkada Jakarta 2024 setelah digadang-gadang mendapat dukungan dari PDI Perjuangan dan berpasangan dengan Rano Karno. Wah, Tim ini memang apa ya, Mas Anies ini setelah gagal menjadi calon kepala daerah di Jakarta ya, pendukungnya banyak sekali. Masukan-masukan buat Mas Anies ya, jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu ya. Mas Anies juga bingung guys, tapi ya kira-kira kalau Mas Anies jadi ketua KPK gimana menurut kalian cuy? Apakah Mas Anies pas jadi ketua KPK atau seperti apa? Terlepas ini udah bisa apa enggak ya, tapi kita berandai-andai aja andai Mas Anies jadi ketua KPK gitu ya kan. Aduh, kasihan juga Mas Anies, katanya dia jagal sana sini ya. Tapi saya takutnya gini teman-teman, kalau Mas Anies jadi ketua KPK, nanti dibilang Mas Anies ditekan-tekan lagi ya kan? Jangan guys. Adalah ada gubernur Kristen Eh, minoritas Anies bapak politik identitas.
dengan bangga dan tertawa menceritakan kemenangan politik identitas di Pilgub DKI 2017. Wow. Dikalahkan oleh umat Islam dengan foto ribuan orang itu kumpul. Terus this is the guy, kan gitu kira-kiranya. Lah terus saya mau bilang A, B, C, D, F, G, nggak usah. Anies nggak akan pernah keluar statement yang menunjukkan bahwa dia adalah bagian dari orang yang ikut dalam perang polarisasi itu. Ya, tapi dia menikmati orang-orang di bawah yang memang narasinya narasi seperti itu dan nggak pernah diberhentikan. Ketika Joe McCain dalam sebuah kampanye terbuka dibilang sama pendukungnya, saya nggak percaya sama Obama. Obama itu Arab, Muslim, teroris. Terus John McCain bilang, oh no madam, nggak bisa kayak gitu. Anda nggak bisa ngomong kayak gitu. Obama itu warga negara terhormat, senator yang baik, pembayar pajak yang baik. Cuman saya berbeda cara ngelola negaranya sama dia. Saya nggak setuju dengan program-program dia. Karena saya nggak setuju dengan program dia, maka saya jadi presiden. Tapi dia hentikan kebencian itu depan umum. Nah, misalnya ketika ada kebencian dulu nih, Mas Anies pernah berdiri nggak untuk menghentikan kebencian itu? Tanya nggak, kenapa berdiri nggak untuk menghentikan kebencian itu? Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita saksikan, yang bisa kita reaction pada kesempatan kali ini. Dan yang paling mencengangkan tadi adalah tweet-tweet dari Ferry Koto terkait dengan private jet yang digunakan Anies Baswedan ketika kampanye Pilpres 2024 kemarin, teman-teman. Terlepas ini benar atau tidak, tapi ini ya sangat mengkhawatirkan, teman-teman. Ya, semoga tidak ada kepala-kepala daerah ataupun calon-calon kepala daerah yang difasilitasi oleh bos judi online, teman-teman. Semoga kita bersih lah, karena negara kita akan melawan, akan menghilangkan judi online di negeri ini. Karena itu salah satu hal yang membuat negara kita menjadi hancur, teman-teman. Utamanya stunting dan segala macam. Karena ya orang-orang tua itu lebih memilih deposit ke judi online daripada membelikan makanan ke anaknya. Ini yang menjadi hal yang mungkin sangat memprihatinkan, teman-teman, dan harus dihentikan sejak dini. Semoga Mas Anies bisa segera mengklarifikasi dan juga memberikan penjelasan terkait hal ini agar semuanya terang benderang, teman-teman ya. Tidak ada hal yang disembunyikan dan segala macam. Dan mungkin orang-orang juga yang pernah menikmati fasilitas judi online dan segala macam ya agar segera bertobat dan berhenti. Kita harus melawan judi online secara bersama, teman-teman. Karena ini adalah musuh negara dan musuh bangsa kita tentunya. Dan tadi bagaimana Mas Anies didorong untuk menjadi ketua KPK, calon ya, tapi udah nggak bisa, teman-teman. Calon ketua KPK sudah berjalan, pendaftarannya sudah selesai, dan tinggal menunggu hasil siapa yang menjadi ketua KPK saat ini. Dan juga terkait dengan bapak politik identitas yang dituduhkan kepada Mas Anies Baswedan, yang ternyata memang kalau kita dengar penjelasan dari Hasan Nasbi, ya memang sampai sekarang Mas Anies belum juga membeberkan pernyataan bahwa ya jangan seperti itu, ataupun dengan gerakan mencoblos 3 paslon di Pilkada Jakarta. Mas Anies kan hanya mengatakan bahwa ini kalau saya nggak salah ya, tolong koreksi kalau saya salah, teman-teman. Mas Anies hanya menyatakan bahwa itu respon kekecewaan dari masyarakat terhadap partai politik dan juga hal-hal yang negatif dari dinamika perpolitikan ini, teman-teman. Beliau tidak pernah menyarankan orang-orang atau tidak pernah mengatakan bahwa jangan seperti itu, kita harus merawat demokrasi. Itu kan tidak pernah kita dengarkan. Dan sepertinya Mas Anies selalu merawat hal-hal yang demikian ya, tidak pernah meredam gerakannya, tidak pernah menghentikan gerakannya, tapi ya hanya membeberkan alasan kenapa gerakan itu dibuat. Ini tentunya bukan sikap kenegarawan menurut saya, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.